Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Mari Cerita. Dan buat kalian jangan lupa bantu support channel aku agar semakin berkembang. Caranya dengan subscribe channel aku dan juga share, like, dan komen video ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor lainnya, langsung aja sharing cerita horor kalian dan kirim ke email maricerita25@gmail.com. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. Jadi cerita kali ini dari seorang narasumber kita yang kita samarkan namanya, yang kita sebut aja Nina dan Risa. Nina dan Risa ini adalah kakak beradik. Nina adalah kakak dan Risa adalah adik. Mereka hanya berjarak umur 4 tahun. Karena Nina sudah berumah tangga, jadi Nina harus ikut dengan suaminya kerja di luar kota. Dan sedangkan Risa baru saja menikah. Karena mereka hanya 2 bersaudara dan Nina harus ikut suaminya kerja di luar kota, jadi Risa lah yang tetap tinggal di rumah mereka dengan suaminya agar bisa jaga ayah dan ibunya. Setelah 2 tahun berjalan, mertua Risa sakit dan Risa pun harus pindah ke rumah mertuanya. Dan syukurnya pada saat itu suami Nina pindah tugas yang domisilinya tidak jauh dari rumah tinggal orang tuanya. Jadi pada saat itu Nina pun pindah ke rumah orang tuanya bersama suaminya, sedangkan Risa harus pindah ke rumah mertuanya. Selama Risa berada di rumah mertuanya, Risa sering sakit-sakitan. Padahal Nina tahu bahwa adiknya jarang sekali sakit-sakitan seperti itu. Dan pada saat itu juga suami Risa dipecat dari pekerjaan karena fitnah dari salah satu karyawan kantor yang membuat suami Risa diberhentikan. Dan pada saat itulah hidup mereka selalu kekurangan. Dan karena Risa adalah wanita yang tidak mau tinggal diam saja, Risa pun mencari cara untuk membantu perekonomian keluarganya dengan cara berjualan makanan di depan rumahnya. Yang lebih tepatnya di depan rumah mertuanya. Dan alhamdulillahnya dagangan Risa ramai pembeli dan selalu laris manis. Dan sejak saat itu pun sakitnya Risa semakin parah dan mengakibatkan Risa sering pingsan, mimisan, muntah darah, dan lebih parahnya lagi dia sering mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman pekat di daerah kemaluannya seperti haid. Dan itu membuat Risa sampai tersungkur akibat sakit perut yang sangat-sangat membuatnya kesakitan. Dan pada saat itu Risa mencoba mencari tahu kepada kakaknya Nina. Dan Nina pun langsung kaget dengan apa yang terjadi kepada adiknya. Riz, kok kamu sekarang sering sakit-sakitan kayak gini sih? Kok gak pernah bilang? Kalau terjadi apa-apa sama kamu, gimana nanti? Aku takut kak, nanti kakak cerita sama ibu. Malah ibu yang jatuh sakit akibat khawatir sama aku. Besok kita cek ke rumah sakit biar aku yang jemput kamu. Dan keesokan harinya Nina pun membawa Risa ke rumah sakit. Dan dalam perjalanan Nina bertanya dengan Risa, "Kok kamu gak ada niat untuk periksa sih? Sudah tahu yang kayak gini itu bahaya atau enggak? Masalah ekonomi juga kak, karena kan suami aku belum dapat kerja dan aku harus mikir buat kebutuhan rumah aja. Dengan jualan masih belum cukup, apalagi dengan mertua yang sering sakit-sakitan yang harus beli obat buat beliau." Setelah panjangnya percakapan mereka, sampailah mereka di rumah sakit dan langsung ambil antrian agar diperiksa. Dan setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk USG. Dan setelah USG, ternyata Risa hamil. Tapi, pada saat Nina melihat USG, ada yang aneh dari foto tersebut. Biasanya, USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat. Tapi, ini seperti gunung kecil, hampir mirip segitiga. Karena Nina merasa ragu dengan hasil USG-nya, jadi Nina menyuruh Risa untuk cek pakai tespek terlebih dahulu. Dan pada saat Risa menggunakan tespek, hasilnya negatif. Yang awalnya Risa sangat senang dan bahagia karena dia tahu sedang hamil, sekarang menjadi sedih karena hasil tespeknya yang negatif. Dan Nina menyarankan untuk tespek sekali lagi dengan tespek yang dibelikan oleh Nina yang lebih mahal dan akurat, tetapi hasilnya tetap sama, tetap negatif. Dan pada saat itu Nina berpikir untuk membawa Risa ke orang pintar karena Nina merasa ada hal yang aneh dari Risa. Dan saat itu Nina menawarkan Risa untuk pergi ke orang pintar. Awalnya Risa tidak mau, tetapi Nina berusaha terus membujuk Risa dan akhirnya Risa mau. Dan pada saat itulah Risa dan suaminya dijemput Nina dengan suaminya pergi ke suatu kampung untuk mendatangi orang pintar tersebut. Orang pintar itu adalah seorang kakek-kakek. Sepanjang perjalanan Risa hanya diam, ngelamun, dan sesekali memegang perutnya yang tiba-tiba sakit. Dan sesampainya di rumah orang pintar tersebut, kakek tersebut langsung keluar dan bilang, "Ayo, silakan masuk."
Setelah masuk ke rumah kakek tersebut, Risa terlihat seperti pucat dan terdiam saja. Dan kakek itu bilang kalau Risa kena santet. Nina pun terkejut dan tidak membayangkan ini terjadi kepada saudaranya sendiri. Dan kakek itu bilang kalau ada yang ditanam di depan rumahnya. Dan setelah itu kakek tersebut mencoba mengobati Risa, dan setelah 3 kali bolak-balik berobat, Risa mulai membaik. Tidak pernah lagi sakit-sakitan, dan setelah 1 bulan berlalu, ternyata Risa mengeluarkan darah lagi di bagian kemaluannya dan merasakan sakit di bagian perutnya yang membuatnya benar-benar sakit. Dan Nina pun membawa Risa lagi berobat ke orang pintar yang berbeda, yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Dan setelah sampai, Risa pun diperiksa, dan kata orang pintar tersebut bahwa Risa sedang hamil secara gaib, dan janin yang ada di dalam perutnya adalah bayi ular jadi-jadian. Dan ternyata dia digauli setan yang berwajah menyerupai suaminya. Dan bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli Risa. Dan makhluk itu berwujud ular dan kadang juga menyerupai sosok pria rupawan dan bahkan sangat tampan. Dan ular itu dipelihara oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Dan Risa adalah calon korbannya sebagai korban tunggal pesugihannya. Dan usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah mertuanya. Karena pada saat itu Risa tinggal di rumah mertuanya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu, tapi semuanya bungkam. Sedangkan mertua Risa juga tahu, cuman mertua Risa tidak menyangka bahwa Risa lah yang akan dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Dan penduduk di sana juga tidak bisa berkata apa-apa karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita umur 20-35 tahun. Nah, jadi segitu aja nih cerita tentang korban tumbal. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor lainnya, bisa langsung aja kirim di email maricerita25@gmail.com. Buat kalian, see you, goodbye.